Oke, kita lanjut lagi pembahasan tentang fasad dari desain ini. Nah, rumah ini memiliki dua fasad, yakni di sebelah utara dan di sebelah timur, karena letaknya berada di pojok atau hook, sehingga memiliki dua fasad. Nah, ownernya minta tanahnya ini yang kecil ini semuanya dibangun rumah, jadi tidak ada open space sama sekali, sehingga hasilnya seperti ini. Fasadnya benar-benar mepet dengan batas jalan. Nah, kita bahas mulai dari atas. Nah, pertama atap. Nah, atap ini saya pilih atap panggang B atau miring di satu sisi saja, bukan atap pelana, bukan atap limasan, karena alasannya agar tampilannya bisa selaras dengan fasad lurus yang depan ini, dan yang kedua biar air hujannya bisa langsung mengalir ke sebelah timur, di mana bisa langsung jatuh ke selokan. Nah, bahan dari atap ini adalah genteng metal, atau bisa juga pakai continuous roof yang lebih panjang ya, yang satu bijinya itu ukurannya bisa lebar-lebar, karena atapnya kemiringannya landai. Kalau pakai genteng biasa khawatir air hujannya bisa masuk di sela-sela genteng, jadi dipilih pelapis atap genteng metal atau continuous roof. Nah, di atap ini saya beri variasi lubang-lubang. Ini fungsinya lubang angin untuk sirkulasi udara, karena di atap seperti kita tahu, kalau atap terkena panas maka daerah di bawah atap ini akan ikutan panas, jadi udaranya memuai. Nah, udara ini harus dikeluarkan, jadi jangan disimpan terus di bawah atap, karena dengan tersimpan terus tidak bisa keluar akan menambah suhu ruangan di bawahnya, sehingga di bawahnya ini juga panas, sehingga lebih baik diberi jalur udara. Ini ada dua, jadi nanti udara bisa masuk dan keluar. Kalau yang di sebelah barat ini pakai roster beton itu, kemudian di sebelah utara itu pakai pasangan plesteran semen biasa dan dibentuk manual oleh tukang. Saya beri variasi warna cat coklat di sini, di antara warna putihnya, biar lebih hidup lah, lebih estetis. Nah, atap ini saya buat lebih menjorok ke arah selatan, jadi tidak persis di tepi dinding paling tepi ya, tidak, tetapi agak masuk, sehingga fasadnya lebih dinamis, dan agar ada tritisan sepanjang 60 cm ini, jadi lebih bagus. Nah, fasad di sebelah utara ada 3 variasi finishing. Yang pertama adalah batu alam ini, yang kedua adalah wood plank ya, wood plank GRC. Kemudian yang ketiga adalah acian. Jadi ada 3. Yang pertama batu alam, ini saya pakai yang warna coklat yang bentuknya tidak beraturan ya, biar kesan naturalnya dapat ya. Dan yang kedua GRC wood plank ini. Wood plank itu bahan lisplang sebenarnya, tetapi ada teksturnya kayu sehingga lebih terasa alami. Bagaimana kalau pakai kayu? Ya bisa saja, tetapi ini kan di luar. Jadi kalau di luar kena panas, kena hujan, kalau pakai kayu gampang lapuk. Nah, kalau pakai wood plank ini bisa lebih tahan lama. Dan di finishing dengan cat warna kayu ya, warna coklat. Wood plank yang saya pakai ini ukurannya lebar 30 cm, yang tebal sekitar ya 50 mili lah. 5 mili atau setengah senti. Ya.
Kemudian ajian di dinding-dinding lainnya, ajian semuanya seragam berwarna putih. Jadi biar kesannya bangunan ini warnanya putih, tetapi ada beberapa aksen warna coklat dan warna batu alam, jadi tidak terlalu ramai. Nah, di fasad yang di sebelah utara ini ada beberapa pemanis ya, seperti list di sini, border yang mengelilingi jendela. Nah, ini tujuannya selain sebagai elemen estetika, ini juga melindungi daerah jendela ini dari tetesan air hujan. Jadi kalau hujan, nanti airnya tidak langsung belewer ya, tidak langsung menetes ke daerah jendela, tetapi di list ini dulu. Nah, sama semua jendela saya beri seperti ini. Nah, kalau dilihat jendela ini bermacam-macam bentuknya, ya ini sebenarnya variasi saja. Di dinding kamar tidur anak ini jendelanya hanya vertikal, persegi panjang, tidak ada elemen lain, jadi polos. Kemudian yang sebelah tengah ini ada 4 daun jendela, semuanya bisa dibuka. Nah, ini dibuat 4 daun jendela dengan model seperti ini agar menjadi point of view atau pemandangan yang utama. Kemudian di sebelah dinding ruang tidur utama ini ada 3 jendela, semuanya juga bisa dibuka. Ini variasi, jadi biar tidak monoton, jendelanya saya buat dengan bentuk beberapa macam ukuran. Di atas jendela dan di atas pintu ini saya beri tambahan lubang angin ya, seperti ini, ada lubang angin. Nah, ini fungsinya sebagai udara masuk ya, udara masuk dan keluar. Jadi sangat penting biar ruangan di dalam itu tidak pengap, tidak panas. Jadi udara panas di dalam itu tidak terjebak, jadi bisa keluar. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini ada balkon, walaupun ini kecil, ini sangat penting karena misal kalau pintu ini dibuka, udara bisa masuk dengan sangat leluasa. Jadi ini kan di atas, kira-kira kalau pintu ini dibuka masih aman lah ya. Nah, tidak ada ya, kalau maling niat naik pun juga saya rasa cepat ketahuan. Jadi kalau ini dibuka pun dalam kondisi tidak terawasi tetap masih aman. Nah, itu udara bisa masuk. Dan balkon ini juga sebagai tempat refreshing, misal jenuh di dalam karena ini memang tidak ada open space sama sekali, jadi penghuni bisa keluar sesekali menikmati udara segar dan hangatnya sinar matahari pagi ya dari arah timur. Balkon ini ada pengaman, ini berupa railing besi holo ya, yang dicat warna putih sehingga lebih aman juga bagi anak-anak. Kemudian kita beranjak ke bawah. Nah, di bawah ini cukup sederhana, jadi plain semuanya, warnanya putih, tidak ada variasi batu alam maupun wood plank, sama sekali tidak ada. Tetapi tetap menarik ya, karena di sini ada variasi bentuk pintu garasi yang saya beri kaca di atasnya untuk sinar matahari, cahaya bisa masuk sehingga dalam tetap terang. Kemudian ada jendela di ruang tamu ya, ini jendelanya ya. Kemudian ada pintu. Nah, ini pintunya ada 2 akses karena pemiliknya memiliki usaha jasa sewa peralatan komputer, sehingga kalau ada 2 tamu dengan keperluan yang berbeda bisa lewat
dua pintu yang berbeda ya. Misal kalau urusannya adalah sewa menyewa alat komputer ya bisa masuk di sini. Kalau urusannya dengan internal tamu pribadi bisa lewat sini. Dan ini akses dua pintu ini sangat penting. Kalau kalian membuat rumah, usahakan aksesnya minimal dua pintu. Karena itu berguna untuk emergensi. Dan yang kedua, jika ada tamu, misal kita biar tidak mengganggu tamu, bisa lewat yang sebelahnya, pintu yang lainnya gitu. Ini bahkan ada 3 pintu ya. Pintu utama ini, kemudian pintu kios dan pintu garasi. Jadi kalau misal ada tamu di sini, orang rumah bisa lewat pintu selainnya. Nah, teras ini cukup sempit, hanya bisa parkir 1 motor ya. Nah, ini karena memang kondisi lahannya tidak memungkinkan, termasuk juga topi-topi tidak ada sama sekali, ini hanya sedikit lah ini, sehingga kalau hujan deras itu terkena semuanya ini, kusen pintu jendelanya, sehingga saya pakai material aluminium yang dicat warna putih, cat bakar. Nah, saya selalu memberikan lubang angin seperti ini, ventilasi. Nah, walaupun nanti mungkin kalau pakai AC ini semuanya ditutup, tetapi prinsip saya lebih baik tetap dipakai, tetap dibuat lubang-lubang semacam ini untuk sirkulasi udara. Kemudian kita beralih ke fasad yang sebelah timur. Fasad sebelah timur senada dengan sebelah utara. Di fasad ini saya hanya memakai 2 material utama, yakni plaster aci warna cat putih, dan yang kedua adalah wood plank warna coklat. Nah, ini sebagai pemanis saja sebenarnya, agar tetap selaras dengan fasad yang menghadap ke utara. Nah, kita lihat di sini ada jendela. Ini jadi ruangan tidur utama ini memiliki 2 jendela, yang satu menghadap timur, yang satu menghadap utara. Yang menghadap timur ini mungkin tidak lebih banyak dibuka ya, jadi lebih banyaknya akan ditutup. Ini hanya sebagai tempat sinar matahari masuk saja. Nah, di atasnya tetap saya kasih lubang ventilasi, dan terpaksa memang harus ada topi-topi untuk penahan air hujan agar tidak masuk. Berikutnya ada roster banyak, ini area tangga. Jadi di area tangga ini saya bikin roster yang banyak, lubang-lubang angin yang banyak agar udara bisa keluar masuk dengan leluasa. Jadi di ruang tangga inilah saya membuat sirkulasi udara bisa masuk secara bebas, termasuk juga cahaya. Jadi ini ya, kelihatan tangganya, cahaya bisa masuk dengan sangat bebas dari atas ini menerangi ruang tangga. Nah, ruang tangga inilah sebagai core, sebagai inti dari rumah ini. Dengan ruang tangga yang seluas ini dan cahaya matahari bisa masuk bebas, udara bisa masuk bebas, akan bisa menghidupi dalam ruangan. Jadi tetap terang, tetap silir lah, anginnya tetap enak. Nah, apalagi di atas ini ruang tangganya terbuka, pintunya terbuka. Jadi ini di lantai 2 saya buat tidak ada pintunya, ya masih aman lah ya. Kalau ada maling kok kayaknya naik setinggi ini susah ya. Tapi mungkin nanti tetap ditutup pakai pintu besi ya, tapi tetap terbuka. Jadi kisi-kisi pintu besi sehingga udara tetap bisa masuk ke dalam. Nah, di sini ada ruang jemur yang tidak terlihat dari depan karena tertutup. Ini penting. Biasanya rumah sudah bagus estetikanya, tetapi karena ruang jemurnya di depan jadi kelihatan jelek, sehingga ini ruang jemurnya ada di belakang, tidak terlihat dari depan, biar tidak mengganggu estetika. Ini kalau lagi terik ditaruh di sini jemurannya, tapi misal kalau sedang hujan atau mendung dimasukkan ke dalam sini, sehingga
tidak kehujanan ya, tetap kering. Nah, kembali lagi ke fasad sebelah timur. Nah, yang bawah ini saya beli glass box yang jumlahnya lumayan banyak. Glass box ini sebagai sinar matahari bisa masuk sehingga dalam tetap cahayanya tercukupi. Termasuk juga di daerah garasi ini ada banyak roster. Karena kan garasi biasanya ada bau-bau asap, bau bensin, bau-bau yang nggak enak lah. Jadi dengan adanya roster ini bisa mengurangi bau-bau tersebut, bisa keluar lah, tidak pengap. Nah, kita lihat di fasad sebelah selatan dan sebelah barat plain ya, karena memang ini berbatasan dengan tetangga. Jadi tidak ada sama sekali kecuali ini ya saya paksakan ada boven lah di atas. Ini untuk sinar matahari dan udara ke kamar mandi lantai 2. Ini nanti akan tertutup sebenarnya kalau rumah tetangga ini jadi 2 lantai. Sementara ini masih aman karena hanya 1 lantai ya. Jadi kalau nanti sudah 2 lantai ya ini pasti ketutup, tapi nggak apa-apa. Nah, sementara ini masih berfungsi, masih bisa difungsikan oleh klien. Nah, secara garis besar fasad seperti itu. Ini bisa dikatakan ini modern minimalis ya. Fasadnya fasad yang ya mainstream lah, yang banyak disukai oleh klien ya, bentuk-bentuk seperti ini. Ini dengan warna dominan putih, terus aksen batu alam, dan beberapa cat yang warnanya berbeda. Nah, ini yang bisa saya sampaikan di sesi pembahasan tentang fasad bangunan eksterior. Nanti kita lanjutkan lagi di segmen yang kedua, yakni tentang interior rumah ini. Oke, kita lanjut di segmen kedua, yakni membahas tentang interior dari rumah ini. Ini adalah view dari sisi tengah ya, ke arah garasi. Jadi tadi kalau saya bahas masalah garasi ya, ini sebenarnya garasinya. Jadi garasinya itu sebenarnya seperti ya ruang biasa, tetapi diisi dengan mobil. Nah, karena tidak cukup sehingga ini moncong mobilnya itu tetap keluar dari ruang garasi ini. Ke ruang kira-kira ya 1 meter lah. Karena estimasinya ini 4 meter, terus ruang mobil itu membutuhkan 5 meter, jadi ini masih ada moncong mobil yang keluar 1 meter. Nah, sehingga ini antara ruang garasi dan ruang tengah ini terbuka, tidak ada pintu sama sekali, sehingga ya kalau ada mobil masuk terus knalpot masih nyala, nah ini asapnya bisa kemana-mana. Makanya tadi saya membuat beberapa lubang-lubangnya yang banyak ini, ada roster-roster yang banyak ini, agar bau-bau kendaraan itu bisa keluar dengan cepat. Nah, antara ruang tengah, ini ruang tengah, ini ruang tamu. Ini tadi pintu kalau ada tamu di sini. Nah, ini ruang tamu. Antara ruang tamu dan garasi dipisahkan oleh pintu sliding. Ini pintu ya bukan sliding sih nanti kira-kira. Ya, swing ke arah 2 ke arah kiri, 2 ke arah kanan. Nah, ini fungsinya nanti kalau penghuni rumahnya ini ada acara, bisa dibuka semuanya. Jadi misal ada arisan, rapat RT, acara keluarga, ini bisa dibuka sehingga garasi ini tetap bisa dipakai. Tinggal digelar tikar, bisa dipakai untuk acara-acara hajatan sederhana. Nah, kemudian ini pembatas antara ruang tamu, ruang tengah ini dengan kios. Ini samping ini kios, ini pintu kaca juga. Ini pintu sliding yang ini, tetapi pintu kacanya
yang kaca es, jadi kaca buram itu tidak bisa tembus pandang, sedangkan yang dengan garasi tembus pandang. Nah, karena memang masalah privasi ya. Misal ada tamu yang berkaitan dengan urusan bisnis persewaan alat komputer, tidak bisa melihat aktivitas penghuni rumah ini. Nah, ini masalah privasi. Nah, ini pintunya. Ya, pintu ini jadi ini, nah misal di sliding, nah penghuni rumahnya lewat sini. Kalau ada tamu, misal ada yang mau menyewa alat, dia masuk, kemudian sang pemilik rumahnya bisa lewat sini. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini pintu yang tadi, ini pintu ruangan akses masuk dari orang yang ingin menyewa alat. Nah, ini dari sini. Nah, gitu. Nah, ini juga bisa dibuka semuanya pintu ini. Nah, karena dengan begitu bisa lebih lebar ya ruangannya. Karena konsepnya ini nanti ruangannya walaupun tersekat-sekat tetap bisa dialihfungsikan. Misal dipakai untuk pertemuan, rapat-rapat, acara keluarga, dan lain-lain. Karena memang tanahnya sempit, rumahnya juga sempit, jadi bagaimana caranya biar semuanya ruangan itu bisa fleksibel digunakan untuk berbagai macam kegiatan. Kemudian di sebelah sini, nah ini pintu kamar mandi. Nah, pintu kamar mandi ada di pojok ini. Jadi memang lantai 1 ada 1 kamar mandi, lantai 2 ada 1 kamar mandi. Kamar mandi ini digunakan untuk ya macam-macam. Bisa pegawai kios ini kalau ingin ke kamar mandi lewatnya sini harus masuk. Tamu juga bisa mengakses. Orang rumah kebanyakan mengaksesnya kamar mandi yang atas karena aktivitas kebanyakan berada di atasnya. Aktivitas tidur, bekerja, membaca, dan aktivitas keluarga kebanyakan di atas. Nah, ini meja dapur. Meja dapurnya sebelah sini ini belum saya gambar kerannya ya. Di sini ada keran wastafel, kitchen sink itu, kemudian di sini ada kompor. Ya cukup kecil ya, karena ya seadanya ruangannya, dan ya keluarga zaman sekarang kebanyakan tidak masak besar, jadi hanya masak yang sifatnya untuk keperluan sedikit lah, tidak karena sudah mungkin sering makan di luar atau beli di luar, jadi space untuk kompor dan kitchen sink-nya cukup kecil, cukup simpel lah. Nah, di bawah sini ada 2 laci untuk naruh gas dan untuk naruh beberapa peralatan cuci piring. Kemudian nanti di atas ini ada kitchen set ya, bisa diinstal sendiri oleh penghuni rumah. Masih ada space-nya kitchen set. Jadi semua piring-piring, kemudian gelas, peralatan dapur semuanya bisa disimpan dengan rapi di atas ini. Nah, kalau diperhatikan tone warnanya abu-abu untuk dinding dan ada motif garis. Nah, ini nanti rencananya memakai wallpaper, jadi ditempel dengan motif seperti ini di beberapa tempat, dan di beberapa tempat yang memang wallpaper tidak memungkinkan seperti daerah dapur, khawatir kena panas ya, ini nanti motifnya diberi tali air dari acian ya. Jadi dibuat manual oleh tukang. Nah, ini adalah ruang tangga. Kita lihat keramiknya pakai warna ya senada lah, abu-abu agak coklat begitu. Motifnya motif garis-garis marble. Nah, sedangkan keramik untuk tangganya lebih gelap ya, warnanya biar beda aja dengan warna antara uptrade dan optrade yang berbeda.
beda motifnya. Ini kalau sama semuanya cenderung monoton dan bisa mengelabui penghuni sehingga susah untuk menapak. Jadi kalau bisa upgrade dan upgrade-nya ya ini upgrade yang mendatar dan yang vertikal ini bisa berbeda. Dengan begitu lebih enak dipandang, tidak nyelamur lah gitu. Sedangkan keramik untuk dinding dan meja dapur bermotif kayu dengan panjang-panjang ya, panjang-panjang ukuran 15 kali 60 ini. Nah, seperti ini. Nah, coba kita naik ke tangga. Nah, tangga karena rumahnya kecil, ini tangganya cukup sempit, kira-kira 70 cm. Ya, cukup untuk satu orang standarnya, dengan railing tangga besi hulu warna putih. Nah, ini yang mendatar ini sekitar 30 cm, kemudian yang vertikal ini 16 cm, jadi sangat nyaman untuk naik. Apalagi untuk anak-anak dan orang tua, kalau bisa upgrade dan upgrade-nya 30 cm dan 16 cm, itu enak. Lebih enak lagi 30 cm dan 15 cm. Nah, coba kita naik. Ya. Nah, kita sampai di lantai 2. Nah, di lantai 2 ini keramiknya sama warnanya dengan yang di bawah. Nah, tidak berbeda. Motif biniang juga sama, bergaris-garis, nanti pakai wallpaper. Ini ini ruang keluarga. Ups, sebentar. Nah, ini yang tadi. Nah, ini tangga. Kita sudah di lantai 2. Ini tangga. Nah, di sini rencananya akan dipakai untuk musola. Jadi nanti ada semacam pembatas partisi movable yang bisa dipindah-pindah oleh penghuninya untuk musola ya. Ya, kalau kebanyakan kan aktivitas ibadah mereka itu di masjid, tetapi mungkin untuk sholat sunnah, sholat tahajud itu bisa di sini. Dan ini ada kamar mandi, ya, pintu kamar mandi di lantai 2. Kemudian ini kamar tidur utama. Ini kamar tidur utama. Kemudian di sini ada pintu yang mengarah ke balkon. Ya. Nah, ini ruang keluarganya. Jadi ini adalah jendela yang besar tadi. Ini ruang keluarganya. Nah, bisa dibayangkan ruang keluarga ini ya cukup sempit sebenarnya, tapi masih oke lah untuk aktivitas 4 orang, 2 orang dewasa dan 2 anak-anak, masih nyaman. Nah, ini ketika pintu ini dibuka, misalnya dibuka ya, ini mengarah ke balkon. Mengarah ke balkon tadi. Jadi misal pintu ini dibuka, terus udaranya bisa leluasa keluar masuk. Ya, saya selalu membuat ini ada lubang-lubang angin ini di atas pintu kamar juga ada. Ini fungsinya untuk keluar masuk. Jadi kalau keluar masuk udara ya. Jadi tidak pengap, meskipun pintu ditutup tetap ada sirkulasi udara masuk sehingga ruangnya istilahnya bernafas. Nah, sedangkan di sini di sisi barat ada 2 pintu kamar. Ini kamarnya kecil-kecil untuk kamar anak-anak. Nah, sama masih tetap ada ventilasi di atas ya. Gitu. Kamarnya sangat kecil, hanya cukup untuk anak-anak ini. Nah, ini tadi yang jendela ya, jendelanya hanya 1 di tengah. Oke, kita naik lagi ke lantai 3.
Nah, ini adalah roster-roster tadi yang saya ceritakan di pembahasan masalah fasad. Ini lubang angin. Jadi dengan adanya ini, udara di tangga ini jadi sangat segar karena anginnya bisa leluasa keluar masuk lewat roster-roster ini. Nah, karena rosternya bentuknya miring, nah, air hujan kalau hujannya sangat deras nggak akan bisa masuk. Karena sudah diantisipasi dengan roster yang miring itu tadi. Nah, kita naik. Nah, kita sampai di ruang jemur. Nah, ini sebenarnya dari atas ya, langsung aja. Nah, ini ruang jemur yang saya ceritakan tadi. Di sini atapnya sengaja saya pakai besi holo, rangka besi holo dengan atap transparan atau polikarbonat. Bisa pakai kaca sebenarnya. Kalau kaca lebih berat dan lebih mahal. Kalau polikarbonat bisa lebih ringan dan lebih murah. Ini cahayanya bisa benar-benar masuk ke dalam sini. Nah, ke dalam. Nah, ini tangganya bisa sampai ke bawah, benar-benar sampai ke bawah. Nah, itu kelihatan mobilnya, moncong mobilnya, sehingga bisa menerangi seluruh ruangan. Sehingga ini sumber cahaya dan sumber udara. Udara bisa masuk, bisa keluar dari sini. Nah, mungkin ini ada beberapa view dari ruangan-ruangan ya. Ini view dapur tadi, kemudian ini view tangga dan garasi. Nah, ini dapur dilihat dari ruang tamu. Ini tadi pintu ke kios, pintu kamar mandi ini. Dan ini ruang tamu. Nah, ini pintu masuknya. Ini pintu garasi di sebelah kanan. Ini jendela-jendelanya. Nah, ini lantai 2. Lantai 2 ini kamar tidur utama. Ini tangga ke arah atas, ke arah tempat jemur. Nah, ini ke arah tempat jemur. Ya, ini kalau ke bawah ke lantai 1. Ini ruang keluarga lantai 2. Pintu ke arah balkon. Nah, ini dari atas. Ini dari atas tampak aksorometri seperti ini. Ya, mungkin ini pembahasan untuk interior. Saya cukupkan. Selanjutnya ada pembahasan tentang denah mungkin ya, biar lebih jelas untuk sirkulasi dan tatanan ruangnya. Baik, kita mulai pembahasan tentang denah dari rumah. Nah, biar lebih jelas, ini ya kita mulai dari ini arah utara, arah atas ya. Ini depan ini jalan perumahan, samping ini juga jalan perumahan. Jadi ini, nah ini berada di hub, nah di pojok. Nah, ini ada jalan perumahan dan jalan perumahan. Kalau dia di sini, ini tanahnya cuma segini ya. Dan ini semuanya dibangun bangunan. Jadi tidak menyisakan open space sama sekali. Nah, kita bahas denahnya. Nah, ini teras. Jadi kalau ada tamu lewatnya sini. Nah, ada teras kecil ini. Terus di mana parkirnya kendaraan? Ya terpaksa di sini. Motor ini ya, atau di pinggir jalan ini ya. Kira-kira masih ada bahu jalan sedikit untuk bisa parkir ya, mungkin maksimal 2 motor ini. Atau di samping sini juga masih bisa. Nah ini ada 2 pintu sirkulasi karena memang berbeda fungsinya. Ini kalau ada tamu untuk penghuni rumah, yang sini kalau ada keperluan dengan kios. Jadi pemilik rumah ini memiliki usaha
rental alat-alat komputer. Nah, jadi dari teras bisa ke 2 pintu ini. Kemudian ini ada ruang tamu. Antara ruang tamu ini ada ruang makan. Nah, antara ruang tamu dan ruang makan ada sekat ini. Ini ada partisi yang movable, bisa dipindah-pindah. Jadi tidak permanen ya. Biar ya privasi tetap terjaga lah. Nah, dengan pandangan tidak langsung dari ruang tamu ke ruang makan dan dapur. Nah, di dekat ruang makan ada dapur cukup kecil, hanya kitchen sink-nya kecil di sini, kemudian ada kompor yang di sini. Jadi benar-benar sangat kompak dapur dan ruang makannya. Nah, antara ruang tamu, ruang makan dan dapur ini menyatu, dan hubungannya dengan kios juga ini ada pintu sliding. Jadi ini benar-benar bisa dibuka. Kalau memang kiosnya tutup, kemudian ada acara besar, ini bisa dibuka ini. Nah, terus ini ada garasi. Nah, tadi yang saya ceritakan masalah garasi. Garasi ini tidak berpintu ya di dalamnya. Jadi kalau ada mobil masuk, ya sudah, ini langsung menyatu dengan ruang makan gitu. Jadi di bawah tangga ini masih ada moncong mobil yang kelihatan. Jadi tidak bisa pas di garasinya, karena memang garasinya kecil ya, jadi harus tetap bisa masuk. Nah, garasi ini dengan ruang tamu dipisahkan oleh ini pintu swing, nanti 2 ke utara, 2 ke selatan. Jadi ya fungsinya tadi, misal ini ada acara besar, pertemuan keluarga, rapat RT, atau arisan perumahan setempat, ini bisa dibuka semuanya, furniturnya bisa dipinggirkan, sehingga satu ruang besar ini bisa dipakai untuk duduk-duduk, bisa dipakai untuk acara. Jadi enak nih konsepnya seperti itu, karena memang lahannya kecil, rumahnya pun kecil, sehingga semua ruangnya harus bisa fleksibel digunakan untuk apapun. Nah, ini di lantai 1 ada kamar mandi, saya buat ada wastafel kecil dengan kloset duduk dan shower. Jadi tidak ada bak mandi untuk lebih menghemat air dan lebih menghemat ruangannya juga. Ini selanjutnya ke atas. Nah, ini ada ruang tangga. Tangganya cukup sempit ya, tetapi cukup untuk 1 orang ya. Ini sekitar bersihnya, lebarnya ini 70 cm. Nah, kita ke lantai 2 ini. Nah, naik ke sini, di sini ujungnya. Nah, di lantai 2 ada 3 ruang tidur. Ruang tidur utama 3x3, kemudian ruang tidur anak ini 2,2 kali 3, sekitar segitu ya. Nah, ruang tidur utama 3x3 menghadap ke balkon. Jadi kalau malam jendela ini dibuka, tetap masih bisa dapat udara segar tanpa harus khawatir dengan keamanan. Ada juga jendela yang menghadap ke sebelah timur untuk angin dan cahaya matahari. Kemudian di antara ruang tidur ini ada ruang keluarga. Ruang keluarganya memang sempit, ya hanya bisa dilihat seperti ini. Ada sofa, kemudian ada TV di sini, dan di sini yang paling menarik adalah ada akses ke balkon. Walaupun ini kecil, balkon ini untuk refreshing, karena memang tidak ada open space sama sekali. Ya, balkon ini ya bisa dibuka, udara bisa masuk, orang bisa keluar sesekali untuk menikmati udara segar dan cahaya matahari langsung. Nah, ruang tidur hanya untuk anak-anak, sehingga layout kamar tidurnya seperti ini. Ada lemari, ada meja belajar, ada tempat tidur yang ditata mendatar ini. Ya, untuk anak-anak cukup lah seperti ini. Kemudian ada musola. Nah, ini musola ini tadi digambar interior tidak terlihat. Nah, memang itu
ruangan dadakan, jadi tinggal digelar karpet, sajadah, dan partisi sudah jadi musola. Jadi memang bukan ruang yang sifatnya fix di sana ada musola, tetapi itu kalau dibutuhkan saja ketika waktu-waktu sholat bisa di sini. Pun sebenarnya ibadah itu kebanyakan dilakukan oleh owner ini di masjid. Ini hanya untuk sholat yang sifatnya sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud, dan sebagainya. Kemudian ada kamar mandi. Nah, jadi kalau ada musola dekatnya kamar mandi bisa wudhu di sini, sama persis layoutnya seperti lantai 1 tadi. Tidak ada bak mandi, gayung, semuanya shower untuk menghemat ruang, dan ada boven untuk mengalirkan udara segar ya di sini. Oke, kita naik lagi ke lantai atas. Nah, ini di lantai atas ada mesin cuci dan ada tempat jemur, ada gudang sedikit lah untuk ya mungkin kardus-kardus yang tidak terpakai, barang-barang yang masih bisa diperlukan diletakkan di atas. Nah, ini ada mesin cuci, jadi penghuni rumah ini nyucinya di atasnya. Cuci di atas, kemudian langsung dijemur di sini. Nah, kalau hujan, jemurannya bisa dimasukkan ke dalam ini, karena ini teratapi, jadi lebih enak. Nah, tempat jemur ini benar-benar tidak terlihat dari luar, karena berada di pojok belakang, sehingga tidak mempengaruhi estetika dari bangunan ini. Pun ruangan akses seperti ini sangat memudahkan ketika ada perbaikan. Misal ada genteng ini ada kerusakan, kemudian butuh perbaikan, itu bisa lewat sini dengan aman. Kalau tidak bisa naik ke atas kan susah ya, karena untuk mengakses dengan tangga setinggi ini tidak aman. Sehingga dengan adanya akses tangga ke atas, ke lantai 3 ini bisa memperbaiki dengan mudah. Ini atap transparan yang tadi sudah saya ceritakan di awal, untuk sinar matahari bisa masuk dengan leluasa. Dan ini. Nah, ini yang tentang layout ruangannya. Selanjutnya bisa kita lihat di potongan. Nah, potongannya, gambar potongan. Nah, ini gambar potongannya, kira-kira ruangannya masih cukup lega karena jarak antara lantai ke plafon itu 3 meter. Jadi cukup lega lah. Nah, plafon saya buat dengan bentuk seperti ini, sehingga bisa tersimpan lampu di sela-sela plafon ini. Nah, sehingga ada efek cahaya memendar lah, bisa lebih dramatis, lebih bagus untuk ruang keluarga, ruang tamu, dan ruang tamu. Kita lihat di potongan yang lainnya. Nah, ini di potongan lainnya yang menunjukkan tangga. Nah, ya ini tangga. Nah, kira-kira tangganya seperti ini. Nah, jadi ada naik, bordes, naik lagi, bordes, terus naik lagi. Ya, bentuk tangga seperti ini untuk mengejar biar upgrade dan upgrade tangganya ini enak, nyaman. Ya, ini 30 cm dan 16 cm. Jadi anak-anak dan lansia pun tetap nyaman naik turun. Mengingat aktivitasnya kebanyakan dilakukan di lantai 2, sehingga tangga ini sangat sering dinaiki ya, jadi harus dibuat senyaman mungkin ya. Bentuknya seperti ini sampai ke tempat cuci ya, ini atap yang tadi ya, sampai tempat jemur. Bisa dibayangkan keseharian mereka tidur di lantai 2, kemudian di dapur dan makan di lantai 1, nyuci di lantai 3. Nah, jadi tangga ini tempat yang harus sangat nyaman. Nah, tangga ini satu ruangan yang luas dari bawah ke atas. Nah, tadi ya yang saya sampaikan, sinar matahari bisa masuk, menerangi
ruang-ruang lainnya. Kemudian udara bisa masuk di sini. Ini ada roster-roster bisa masuk, dan ini juga sangat enak. Nah, ini potongan yang lainnya. Ini garasi. Nah, garasi kalau dipotong seperti ini masih ada. Jadi kalau ini mobil ya, ini sebesar Avanza mungkin. Ini masih moncol, masih ujungnya ini, moncongnya ini masih ke depan, jadi tidak persis berada di garasi karena memang lahannya yang sempit, rumah yang sempit, mau nggak mau seperti ini. Tetapi di bawah bordes masih tetap nyaman dipakai untuk jalan karena ini tidak nyundul ya. Nah, bisa dilihat ini proporsi manusianya seperti ini. Nah, oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang layout rumah dan potongannya.